cewek-cewek galau gitu kan, kayak selalu ngomong kaca terus kayak you got this gitu loh. Lu pasti bisa, lu nggak akan terpuruk, atau misalkan lu pasti bisa ngelewatin ini, atau kayak lu tuh kuat loh. Sesuai kehendak Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Hi guys, welcome back to Gadis Glass. The Girly Pod. Ini episode keberapa pasti udah lupa. Gue gak. Ya pokoknya ini video terbaru kita. Iya terbaru Di sih. tahun yang baru ini kita punya set baru. Jadi sebenarnya saat kemarin tuh nggak ada yang salah sebenarnya guys. Cuman kita lagi pengen mikir aja sih kayak kita tuh sebenarnya podcast ini bisa shoot di mana aja. Ya. Even kita juga punya mimpi, kita pengen banget jalan-jalan sambil bikin podcast. Jadi makanya aku pikir kayak ya udahlah mau di mana aja juga nggak apa-apa ya Sat. Maksudnya yang penting kita punya all the set, kita punya tetap mic kita punya buat shoot kita semuanya udah aman. Iya. Jadi, begitulah ya. Tungguin ya guys, nanti kita shootnya tuh belakangnya kayak outdoor, udara dingin, udara bisa sejuk, lihat, langit biru gitu langit ya. biru. Itu mimpi. Tenang aja, kita mau manifest dulu ya. Manifest. Nah, Manifest itu dulu. cocok sama topik kita hari ini ya, Sa. Iya dong. Dan sebelumnya kita tuh udah sempat shoot video ya kan yang kayak 5 steps To get what you want. Betul. Nah kali ini sesuai dengan request kalian dan kebetulan memang ada di list topik List topik kita, how to manifest a good life. Jadi menurut lu life lu udah good atau gimana nih Sam? Udah good dong, Asik. tapi tetap mau improve lagi lah ya, Tetep biar lah ya. tambah good. Bener. Karena balik lagi menurutku sendiri, untuk kita bilang our life is a good life, menurutku itu kayak nggak akan, maksudnya kita tuh nggak akan bisa bilang I have a good life gitu loh. Karena in the end kita tuh hidup pasti ada masalah, Benar. pasti ada problem. Jadi nggak mungkin semuanya tuh kayak happy menurutku. Ya. Tetap aja ada ups and down, tapi at least the way lu bisa kayak manifest dengan kayak yang penting gue mau manifest aja nih, gue punya hidup yang baik dan lu punya mindset yang selalu bersyukur dengan apa yang kalian punya. Aku yakin tuh kayak bakal jadi beda gak sih Sat? Iya. Tapi sebelum kita mulai di topik how to manifest a good life, kita punya apa nih, Sa? Oh ya, selain kita punya gelas, tapi ini isinya masih air putih ya guys. Iya. Cheers dulu. Kita Sat, nggak apa-apa. cheers. Isinya masih air putih karena kebetulan ini masih siang dan kita belum mau buka wine-nya. Tetap kita punya wine ini. Apa nih, Sa, wine kita? Wine kita hari ini adalah pemberian dari temanku juga. Ini wine dari Australia. Oke. Dia itu namanya adalah Mornington Peninsula PT Leo Estate Pinot Noir. Nah kebetulan ini katanya enak banget kata temanku dan aku pengen banget buka, tapi karena ini masih siang, Nanti aja ya. nanti aja ya kita bukanya. Dan ini Pinot Noir itu dia itu jenis grape yang paling muda Sab. Yang paling warnanya tuh nggak gelap. Iya, Malah iya. yang paling agak red-rednya yang agak tipis gitu kalau kita biasa bilang. Tapi rasanya tetap bold, Sa. Kalau dari rasa tergantung sama grape, tergantung dari apa. Karena kan maksudnya kayak mungkin ada pengaruhnya sedikit kalau misalnya Pinot Noir, Cab Sav, pasti kan dia lebih bold. Nah, tapi biasanya ini lebih, kalau kita biasa ngomong lebih tipis gitu kali ya. Karena kan secara warna pun jauh lebih terang Mungkin gitu. lebih ya. smooth gitu kali ya. Yes, kayak biasa gitu. Tapi kita akan lihat ya nanti. Oke. Gitu. Selain wine, kita juga punya sesuatu yang berbeda nih di video kali ini. Yes, yang sudah kita sampaikan juga dari Gelas itu kita open collaboration untuk setiap women owned business, di mana kalian kalau mau promote barang kalian bisa langsung kontak kita bakal coba mention di setiap video kalian. Dan kali ini kita punya apa Sab? Kita punya aksesoris dari Stellar Corone. Corone. Nah ini kebetulan nanti mungkin kita bakal shoot lebih jelasnya kali ya. Ya. Biar nanti Iqbal tolong di edit aja. Ya. Jadi Stellar Corone ini adalah temanku yang punya Sab. Sama-sama kita nggak bisa ngomong florist tapi mungkin lebih ke craft making gitu. Jadi semua ingredient ini dibuat dari bunga asli. Oh iya, nih dari lihat bunga deh. asli. Cantik banget kan. Tuh ada Nanti kita anting, Gitu, cantik banget kan. gemes. Dan ini tuh benar-benar kalau kalian perhatiin ini semua nanti aku akan syutin secara detail dan ini tuh terbuat semuanya dari bunga-bunga asli dan mereka punya banyak banget another craft yang lain. Jadi ada anting, ada kalung, ada case handphone semuanya punya. Dan itu tuh cantik. Lucu banget ya, materialnya tuh dia made from electroplated Yes. gold filled stainless steel. Ya, cantik kan? Coba deh. Langsung pakai apa sekarang? Iya kan. Cantik sekali.
Yeay, semangat sukses terus. selalu Stellar Stellar Korone. Ini based di Bandung, tapi bisa dikirim di ke satu Bandung. Indonesia. Hmm. Atau bahkan setahu aku dia bahkan udah kirim ke luar negeri juga bahkan. Oh, jadi ini bunganya asli, Sa? Asli. Ini biasa bunga yang aku pakai. Ya seperti yang kalian tahu, saya adalah seorang florist dan Iya. saya pakai bunga fresh. Nah ini adalah bunga-bunga yang udah dikeringin dan hasilnya jadi kayak gini dan jadi aksesoris. Dan ini cantik banget. gemes-gemes. Ya kan? Ya. Bagus. Yeay, semangat terus. Oke. Stellar Korone. Oke, berarti kita langsung aja ke topik kita, yaitu how to manifest a good life. Anjay. Jadi gimana nih, Sa, cara kita manifest supaya punya hidup yang happy, yang bahagia, yang seperti yang kita mau kali ya? Iya, benar-benar. Sebenarnya caranya tuh ada banyak, tapi ini adalah cara-cara yang kebetulan juga Sasa sama Sabrina lakukan. Kita lakukan. Dan I think, we think it works gitu loh. Dan maksudnya walaupun again kita nggak bisa bilang, kita selalu bersyukur dengan apapun hidup kita sekarang. Cuman bukan berarti kita juga nggak pernah down juga. Ya. Tapi at least this is the thing that you can do buat kalian tuh bisa lebih, oke, gue bisa dapetin nih apa yang gue mau. Ya. Gitu. Oke. Yang pertama. Selalu yang pertama. Selalu. Karena ini kita habis di tahun yang baru juga ya. Baru di bulan pertama nih, Januari. Ini belum telat untuk melakukan ini, guys. Betul. Yang pertama adalah buat vision board. Nah, udah pada buat belum vision boardnya? Pasti kalian juga udah banyak denger sih ya orang-orang tuh pada buat vision board ini. Tapi menurut lu gimana sih, Sa, cara buatnya? Mungkin banyak teman-teman yang belum ngerti nih. Nih aku juga pengen kasih lihat nih ke kalian. Kebetulan aku dan Sabrina, karena kita juga sering kan kayak ngomong terus kayak, woi Sab, lu udah bikin belum vision boardnya? Nah, sada, nanti mungkin boleh boleh dikasih lihat, diedit di videonya. Jadi ini ada tuh Sasas Vision Board 2025. Nah jadi kebetulan aku sama Sabrina, kita udah bikin our own vision board buat 2025. Gitu. Ini kalian bisa buat di Pinterest atau misalnya nanti dari Pinterest digabungin terus buat jadi wallpaper kalian, wallpaper laptop, HP gitu-gitu bisa. Tapi bisa juga kalau kalian membuatnya fisik ya, Sa. Betul banget. Jadi intinya vision board itu apa? Jadi kamu masukin gambar-gambar atau hal-hal yang kamu mau nih terjadi di 2025, masukin tuh ke board kalian di Pinterest. Asin kayak gambar ini, gambar itu. Kenapa kita pakai Pinterest? Mungkin paling gampang kali ya, Sab. Tinggal masukin aja, cari barang-barang yang kalian mau, terus dimasukin deh ke board kalian. Dan akhirnya tadi yang kata Sabrina bilang, bisa kita edit jadi wallpaper. Pokoknya di tempat-tempat yang kamu harus lihat itu setiap harinya. Contohnya tuh cari gambarnya yang detail ya, guys. Misalnya Contoh. aku mau jalan-jalan ke New Zealand. Aku udah taruh tuh fotonya yang aku di New Zealand nih, kayak aku mau kemana nih. Itu udah ada di situ. Terus apalagi, Sa, yang lain? Kayak misalkan di contoh di board aku ya teman-teman, kalau lihat ke Pinterest kita pasti kalian bisa buka juga. Di situ aku masukin tuh kayak salah satunya adalah siapa tahu manifest ya, Bun. Kayak aku tuh pengen banget kayaknya tinggal di loft gitu. Apartemen tapi ada tingkat-tingkatnya. Iya, kayak di New York gitu. Cuman kan ya aku nggak tahu ya di Indonesia bisa atau nggak, tapi kan ya nggak apa-apa, manifest dulu aja. Yeah. At least that's a simple thing yang kita bisa coba masukin ke wishlist kalau kita. Wishlist terus kita bayangkan ya, Sa. Ya kita bayangkan terus. Sama ada satu lagi yang seru banget kan kalau lu tadi New Zealand ya. Gue masukin tuh kayak mungkin something in lebih ke girls trip tapi kayak di South France gitu loh. Atau kayak di pantai-pantai gitu. Maksudnya ya mungkin pokoknya yang gue bayangin tuh kayak girls trip gitu loh. Iya. Dan kamu berdoa juga, dimanifestasiin juga, semoga 2025 ini berhasil. Gitu. Amin. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau lu selain New Zealand ada masukin apa lagi, Sab? Banyak kalau jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya semuanya gue masukin. Ini mau kesini. Pokoknya kalian bisa lihat aja di Pinterest. Cuman ada nggak kayak things gitu? Kayak barang gitu. Misalkan kayak, ini contoh ya. Kalau teman-teman ada yang mau kayak mobil baru misalkan. Nah kayak things, ada nggak, Sab? Things nggak ada lagi. Gila, berarti semuanya experience. Aku taruh kayak aku jalan-jalan sama anjing aku. Oh iya, gue lihat ya. Ada anjing, terus jalan-jalan sama teman-teman. Ya mostly kayak jalan-jalan sama ini sih, mungkin karir ya.
Oh Iya, iya. Kenapa emang karir Sab? Aku pengen main film 2025, jadi aku taruh juga di situ. Semoga berhasil ya. Semoga Sabrina bisa main film karena Ya. itu adalah salah satu mimpinya Sabrina. Iya. Amin. Gitu kan. Amin. Ya, jadi kalian bisa masukin apapun yang kalian mau. Mau. Ini bukan halu ya, tapi kan lebih kepada kayak ya udah gue mau coba aja taruh nih dream gue yang gue mau. Ya. Siapa tahu kesampaian nanti di 2025. Amin. Itu salah satu stepnya yang paling simple yang kalian Ya. bisa lakukan karena ini masih Januari. Masih Januari dong harusnya. Masih Januari. Jadi nggak ketinggalan sama sekali. Bisa langsung gampang banget dibuat aja di Pinterest, mau di print, dimasukin wallpaper. Kita juga ongoing. Kita udah masukin ke boardnya semua dan kita pengen bikin wedding wallpaper atau dan lain-lain. Oke? Yang kedua, That's the first step. Yang kedua, ini adalah hal yang menurutku salah satu act yang bagus juga buat kita kalau self love, ya kan? Untuk biasanya, aku nggak tahu yang lain gimana, cuman sometimes it works for you. Kamu pernah dengar nggak sih kalau pepatah kayak bukan pepatah bahkan, kayak kalau plants di ngomongin baik-baik setiap hari, dia akan subur. Ya. Kalau dia dikatain kasar, dibilang kayak jelek lu, dia beneran jadi jelek. Pernah dengar? Bener kan? Nah jadi aku percaya plants aja bisa kayak gitu. Apalagi kamu gitu, manusia. Ya. Tumbuhan ya guys. Tumbuhan aja kayak gitu, apalagi manusia menurutku. Nah jadi kayak aku bilang, kalau misalkan kita bangun pagi, semua pasti ngaca dong ya. Ya. Harusnya nggak ada yang nggak ngaca sih. Even sampai misalkan kalau kamu sikat gigi kan harusnya juga ada kaca. Ya siap-siap gitu. Benar. Ya. Belajar untuk ngomong ke diri kamu sendiri. Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus di kaca. Jadi misalkan lu cantik hari ini gitu kayak. Iya. Atau enggak I'm blessed gitu kayak. Iya. Gue bakal terberkati, hidup gue maksudnya hari gue bakal happy. Teman-teman gue bakal sayang sama gue. Atau kayak I'll get more money. Ya. Everything yang good yang kalian mau, kamu berusaha ngomongin itu setiap hari. Ngomongnya keluar dari mulut ya guys, benar-benar diucapkan gitu. Jadi bener-bener kayak mungkin abis sikat gigi, sering loh gue loh. Sabrina cantik, Sabrina kaya. Iya. Jangan. Beneran sumpah, Iya. aku juga kaget soalnya kadang-kadang ya memang ini masih jadi habit ya, pengen lagi coba untuk jadi habit juga. Tapi sometimes apalagi kalau lagi galau biasa kan, kalau Ya. cewek-cewek galau gitu kan kayak selalu ngomong kaca terus kayak you got this gitu loh. Lu pasti bisa, lu nggak akan terpuruk atau misalkan lu pasti bisa ngelewatin ini atau kayak lu tuh kuat loh, kayak anggap aja diri lu di kaca itu kayak lu lagi mau ngomong sama orang lain dan itu I think it gonna be works gitu for you juga buat kayak diri kita bisa menerima hal yang baik-baik dan akhirnya kita menjadi orang yang positif. Oke. Lu pernah nggak kayak gitu, Sab? Lagi dicoba juga sih. Tapi ini yang bisa gue lakuin nih yang ketiga, Sa. Ya, yang ketiga ini kan kalau tadi kan di pagi hari tuh. Kalau ini di malam hari. Ya, di malam hari biasanya sebelum mau tidur. Sebelum mau tidur tuh kita pikirin aja yang kayak orang dulu pernah sama bapak gue tuh pernah ngomong sama gue kayak, ya udah kalau nggak bisa tidur tuh pikirin aja yang bagus-bagus. Nah, Nah, ternyata kayak denger kalau ini. baru ngeh juga mungkin itu yang namanya manifest kali ya. Oke. Jadi kayak setiap, misalnya kita belum tidur kan pasti merem dulu nih. Tapi lu tidur cepet banget sih, Sa. Oh iya, by the way buat yang belum tahu, aku tuh literally pelor banget. Jadi aku kayak nggak perlu kayak obat tidur dan apapun. Dimanapun, pokoknya kalau kita jalan-jalan pasti Sasa hilang duluan. Sasa udah paling hilang kan. Nah, jadi kalau aku tuh biasanya kayak nggak langsung bisa tidur gitu loh. Nah, jadi pas kalian nunggu tidur itu kalian tuh bisa bayangin aja apa yang kalian mau, yang mau kalian capai gitu. Bahkan mungkin bayanginnya tuh berasanya kayak kita udah dapet aja apa yang kita mau gitu loh. Oh, even sampai misalkan bayangin yang kamu mau nih. Iya. So bayangin aja kayak lu udah dapet gitu. Iya, contohnya misalnya tadi gue mau jalan-jalan tuh. Jadi pas malam gue pikirin aja kayak gue lagi jalan-jalan di tempat itu gitu. Nah itu tuh juga bagian dari manifest ya biar otak kita tuh terstimulasi gitu kayak bakal beneran terjadi nih gitu. Oh, gue baru pertama kali denger sih kalau kayak gitu. Oh iya? Iya. Tapi yang maksudnya biasa kita lakukan ya namanya juga manusia lah ya. Pasti kan sebelum tidur kita doa kan. Iya, kita doa dengan kepercayaan masing-masing. Nah tapi kalau gue biasa doanya tuh kayak minta. Iya. Jadi kayak belum dapet. Tapi tadi lu mention kayak bisa kalian pikirinnya kalian tuh udah dapet.
Gitu. Oke. It's gonna be kayak add up gitu lah ya. Iya. Buat kayak, itu sesuai. Karena biasanya kalau misalnya aku juga, ya makanya kalau aku kan berusaha tiap pagi tuh pokoknya bangun ngomong. Tapi kalau malam tuh gue bisa doa, Sab. Ya, Kayak, doa juga Tuhan, sih. ya masa kalau emang Tuhan mau, aku mau kayak gini gitu, kayak Soalnya minta gitu. secara nggak langsung sebenarnya pas kita doa kita kan mengucap tapi pasti di otak lu kepikiran yang lu minta dong. Iya, iya, Nah iya, itu iya. kan juga bagian dari stimulasi otaknya juga ya. Jadi kayak doa tuh sebenarnya oke banget juga ya. Iya. Ya, sebenarnya mungkin sama mirip kali ya kayak doa dan bener manifest. Maksudnya kan doa tuh kayak lu minta kan. Dan kita atau- pikirin juga apa Nah, yang kita dipikirin mau. juga. Gitu. Jadi jangan lupa berdoa guys, yang sering ketiduran kayak aku, jangan lupa berdoa. Karena actually kegiatan malam-malam tuh sebenarnya penting ya. Iya, iya. And it works loh buat Sabrina. It works. Nah itu boleh tuh pikirin gimana kamu seakan-akan udah dapet gitu. Ya. Bukan cuma minta doang. Ya. Menarik. Oke, lanjut. Jadi tadi kan kita udah mikirin, kita udah berdoa. Jadi sekarang ini yang paling penting guys. Nah ini ya menurut aku juga penting banget. Jadi itu kan tadi udah 1, 2, 3 ya. Sekarang yang keempat. Ini yang keempat nih. Act like once. Nah, Jadi kalian itu maksudnya nggak cuman ngomong, nggak cuman mikirin, ya. tapi kamu act like once. Kamu bener-bener bukan berlaga tapi Bukan ya, berlaga. tapi kayak menghidupi apa yang kamu mau itu. Ya. Contohnya, kamu pengen kamu jadi cewek yang elegan atau yang kayak mungkin kalau sekarang ngomongnya kayak chic ya, gaya kamu Oke. ngomongnya chic, kayak mungkin yang old money Ya. style whatever. Nah, kamu tuh nggak cuma mikirin doang, nggak cuma masukin ke board, nggak cuma ditaruh-taruh dan sebagainya, tapi kamu bener-bener dress like once gitu. Ya, Kalau kamu mau jadi cewek elegan, ya udah kamu ya jadilah cewek yang elegan. setiap hari ya kamu Setiap hari udah dress up, setiap hari make up yang rapi. Terus mungkin kamu kayak dari postur tubuhnya, kamu belajar gimana caranya jadi orang yang elegan. Dan kamu tuh harus hidupinya seperti orang seperti itu. benar. Gitu. Sama mungkin kalau yang agak lebih apa ngomongnya? Yang lebih parahnya gitu ya, Sa. Misalnya nih, kita udah tahu Desember kita udah manifest, kita mau jalan-jalan ke luar negeri yang dingin. Kita udah bisa beli coat-nya dulu kan. Bener banget lagi, bener Iya kan? banget. Jadi kita emang kayak ya yakin Desember nanti bakal pergi. Yes. Jadi kan Januari gini kan pasti diskon tuh. Iya. Coat-coat. Nah, kita beli beli dulu aja. dulu. Itu selalu gue sih. Iya. Jadi kita Soalnya, udah bener, karena kan kita di Indonesia ya, terus kita nggak ada kayak hawa dingin atau Bener. autumn atau apapun. Nah terus aku tuh kalau kalian ke rumahku dan ngeliat lemariku, coatku tuh banyak banget. Tapi dipakai tuh cuma sekali, 2 kali, 3 kali. kalau pergi doang kan. Karena kerjaannya selalu kayak gitu. Karena kan walaupun kita nggak ada musim dingin, tapi Iya. kan di Zara atau Ada di yang jual, iya, pasti Marks and jual Spencer coat. atau kayak H&M, Mango atau apapun itu, mereka jual Iya. baju dingin atau coat gitu. Jadi gue waktu lagi sale gitu gue beli aja. Ya buat Dipakai pergi kapan? nanti Nggak tahu. pas pergi Gitu. nggak tahu. Nggak tahu masih nanti. Tapi pokoknya gue beli dulu aja karena gue yakin gue Gue gak akan pergi. Itu bagian dari manifest guys. Betul sekali. Beli dulu coatnya. Beli dulu aja, tapi tetap dengan wise ya. Iya. Maksudnya jangan juga kayak gue pengen jadi misalkan orang yang kaya raya terus Dia udah spend money-nya kayak maksudnya berlaga seperti orang Iya. kayak bukan kayak gitu maksud kita, tapi kan tetap dengan kebijaksanaan. Misalkan ada lagi contoh kamu mau jadi orang yang fit, yang sehat, ya kamu act like one lah, makan yang baik, olahraga yang teratur, Mungkin daftar gym, atau mungkin kayak beli baju-baju olahraga Olahraga. yang fit gitu kan, biar juga makin bisa semangat buat jadi orang yang seperti itu. Benar banget. Gitu ya. Nextnya apa nih, Sab? Next. Nah, biar nggak lupa ya saya. Jadi kan tadi kita udah pikir, udah Udah pikirin, udah Lakuin. lakuin. Also tadi kamu juga udah bikin vision boardnya. biar lebih mengingatkan lagi. Yang kelima itu adalah journaling. Nah ini aku sering banget dapat kayak positive feedback terhadap journaling. Katanya itu bagus banget buat diri kita gitu. Jadi kayak kamu tulis apa yang terjadi setiap harinya. Kamu kayak tulis aja apa yang kamu rasakan. Dan itu katanya kita bagus buat mau. diri kita. Karena jujur aja kalau kita pikirin terus, kadang pikiran kita suka lupa, ya kan? Kayak kita mungkin seminggu yang lalu kita ngapain aja kita udah lupa gitu. Tapi kalau kita tulis itu kan kayak lebih mengingatkan. Jadinya kalian juga jangan lupa hal-hal yang tadi kalian mau mungkin itu kalian juga tulisin secara detail. Betul. Kuncinya adalah tulis secara detail. Contohnya, Sab, apa?
Aduh, langsung bisa contohnya lagi gue. Iya dong, biar teman-teman tahu dong Kak. Jadi mungkin ini resolusi juga ya, bukan resolusi 2025 gue adalah mau rajin konten nih, Sa. Ya kan? Jadinya tulis nih, aku juga tulis di catatan gitu, kayak ya kontennya tuh seputar apa aja sih, terus mungkin seharinya tuh mungkin luangin 1 jam atau berapa buat konten itu tuh jangan dipikirin aja, tapi kita tulis, jadi kita lebih ingat dan lebih meresap gitu. Yes. Ada yang bilang juga bahkan nggak cuma journaling, bahkan kamu kalau bikin to-do list, Ya. weekly list, atau bahkan monthly list kayak goals gitu loh, kayak cek gitu, apa yang cek yang kayak nge-trace hidup kamu kayak apa, itu kayak juga oke banget. Benar, jadi kayak nulis tuh penting sih, bahkan jujur aku tuh lebih suka, kadang-kadang lebih suka nulis yang beneran daripada kayak di HP atau gadget gitu loh, Sa. Beda ya, Sap ya? Perasaannya beda aja. Oh nice, aku baru Kayak tahu. kalau nulis tuh kayak lebih ada satisfying gitu pas kayak checklistnya. Oh nice. Tapi kalau yang emang ribet, mungkin kalau to-do list yang kayak sehari-hari itu ya aku juga di HP, nggak sampai di buku gitu. Ada juga nih guys, yang menurut aku lumayan, aku sering banget denger juga, it happens with a lot of people. Ini related sama relationship. Kayak even kayak cewek-cewek kayak kita, misalkan katanya kamu mau cowok kayak apa sih gitu. Benar. Kamu tulis secara detail, kamu maunya misalkan aku mau cowok yang satu agama, tinggi, kulitnya sama mateng. Detail ya guys tulis ya. Suka jalan-jalan, misalkan ya sayang sama anak-anak, passionate about his job. Apalah semuanya itu, bahkan kayak bahkan mungkin apa ya, orang yang ngedahuluin gua atau kayak princess treatment whatever, tulis katanya guys, semuanya tulis. Tapi in the end katanya dengan kamu tulis itu kamu akan kayak secara nggak langsung looking towards atau misalkan ngelihat cowok-cowok yang kamu mau aja gitu loh. Kamu jadi nggak akan kena sama cowok-cowok playboy gitu atau cowok aneh, toxic di luar sana guys. Jadi kita fokus ke orang-orang seperti itu, dan katanya dengan kita act like once again, kamu mau cowok yang seperti ini, ya kamu juga harus jadi orang yang kayak gitu kan. Kamu harus bring value gitu ke into the relationship, katanya bisa dapet semuanya yang kamu mau. Kalau cowok gimana, Sat? Apa? Checklist gak? Ya. Kok tiba-tiba tembak, gue kaget loh Sa mukanya. Ya langsung kayak, ada apa nih? Ya nggak apa-apa dong. Ya pokoknya ditulis proses, apa yang kita ditulis mau. semuanya, semoga apapun yang kita tulis itu bisa kejadian. Amin. Gitu. Oke, mungkin itu ya 5 steps-nya ya, cara-cara kamu tuh bisa bermanifestasi untuk kehidupan yang lebih baik. Betul. Gitu. Tapi balik lagi deh pertanyaannya, Sab, kenapa sih sebenarnya kita harus bermanifestasi menurut lo? Karena kan kita yakin, kita percaya ya sama manifestasi. Maksudnya manifestasi adalah hal yang menurut aku lumayan positif untuk dilakukan. Tapi menurut lo kenapa? Satu, bikin kita lebih semangat juga nggak bisa? Betul. Karena udah kita lihat tujuannya, goals-nya. Jadi ketika udah ada goals-nya, kita perjalanan kesananya tuh juga lebih semangat, lebih punya tujuan, iya, hidupnya tuh lebih bergairah gitu kali ya. Sama yang gue berasa tuh gini, Sab, kalau kita bermanifestasi itu tuh kayak lebih gini. Kenapa kita actually kayak misalkan aku sendiri percaya sama manifestasi ya, tapi bukan kayak cuman ngorol ngidul doang gitu loh. Misalkan gue pengen jalan-jalan, tapi lu nggak pernah cari tiket, lu nggak nabung, lu juga nggak research, lu kayak juga nggak tahu. Jadi akhirnya juga nggak bakal kesampean kalau kayak gitu. Tapi dengan kita bermanifest itu biasanya act kita itu bakal ngikut gitu loh ke sana. Kayak misalkan gue bermanifestasi pengen, misalkan kayak tadi contoh lu, Sab, lu pengen main film. Lu kan pasti harus semangat untuk kayak ikut casting, terus bikin portofolio dan sebagainya, dan akhirnya akan mencapai goals itu. Ya kan? Kalau kan cuman manifest doang tapi nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. Benar. Makanya kenapa aku percaya manifestasi itu kayak beneran happen sih. Makanya tadi juga kita perlu actionnya juga kan, bukan kita pikirin doang gitu. Jadi apa nih, Sa, yang lu udah manifest terus udah jadi kenyataan gitu? Udah jadi, biar bisa sharing lah ya. Iya, sharing. Ya tadi kita juga sempat mention guys, kayak ini kayak kalau kita kasih tahu stepnya doang kayak kurang afdol gitu loh. Kayak kita harus kasih gitu. Butuh buktinya ya. Butuh buktinya, beneran apa sih yang udah aku manifestasin atau Sabrina manifestasin dan beneran kejadian. Gue dulu nih. Ya, lu dulu. Enggak, lu dulu. Lu dulu. Oke. This is like the exact things yang menurut gue tuh happen dan
terjadi dan pastinya diizinkan juga sama Tuhan ya guys. Maksudnya kita bermanifestasi tapi juga Tuhan izinin dan kita juga doa terus ke Tuhan. Jadi kebetulan di tahun 2024 kemarin, karena ini pasti video sudah dipost di 2025, Baleton Flower Chef itu buka cabang ketiganya di Kemang, Jakarta Selatan. Nah, apa yang bikin excited dari itu? Yang bikin excited tuh kayak gini guys, aku bermanifestasi dari dulu karena aku sendiri tuh adalah born and raised di Jakarta Utara, ya kan. Jadi dari dulu nggak tahu kenapa aku tuh suka banget sama kawasan di Jakarta Selatan. Jadi kayak mungkin vibe-nya, orang-orangnya, kayak mungkin tempat nongkrongnya, atau bahkan kayak mungkin kalau aku berasanya tuh kalau di utara sini tuh kayak lebih kurang ada ijo-ijo gitu ya. Kalau di selatan tuh lebih kayak ijo-ijo banget. Mungkin lebih kayak gitu aja. Jadi aku dari SMP bahkan aku tuh sering banget main ke Kemang. Aneh banget tapi kayak ya udah aku yoga di Kemang, main skateboard di Kemang. Ingat gak sih lo? Skateboard tapi kayak main skateboard di Kemang. Terus kayak nonton jazz di Kemang. Pokoknya selalu dari dulu ya, dari pertama kali kenal Sasa. Dari dulu specifically di Kemang. Ya, gak tau kenapa Pak. Tapi maksudnya bukan aku kayak gak suka sama kawasan lain. Enggak, tapi gak tau kenapa kayak punya tersendiri aja sama mungkin kayak Kemang. Cita-cita lah ya, kayak pengen buat sesuatu nih di Kemang karena dia suka banget dulu main di Kemang. Betul, gitu. betul. Kayak itu something kayak kawasan yang gak tau kenapa dari dulu selalu aku suka dan ya pokoknya kayak punya bermanifest tuh kayak aduh gue kayaknya pengen either tinggal atau punya sesuatu di Kemang. Nah kebetulan tahun lalu juga ya Baleton udah buka cabang ketiganya di Kemang dan kalau kalian visit dan mungkin boleh dimasukin foto-foto dan videonya di Kemang itu bener-bener sesuai yang gue pengen kayak ijo-ijo, ada tamannya dan maksudnya itu tuh suatu hal yang nggak pernah gue bayangin juga karena memang sebelumnya memang kita kepikiran untuk buka cabang di selatan karena kebetulan semua maksudnya marketnya di Baleton itu lumayan besar lah di selatan. Jadi kita waktu itu cari tuh mau di Pondok Indah, di Kemang, mau di Cipete, mau di Dharma Wangsa, mau di manapun kita cari. Nah gue inget banget 2 minggu sebelum kayak intinya kita di approach gitu gue tuh muterin Kemang. Jadi gue habis yoga di Kemang, terus gue muterin Kemang, gue cariin tempat yang kira-kira gue mau, yang mana bisa gue save nomornya semua, udah gue masukin, gue cari pokoknya tempat yang gue mau. Tapi ya belum dapat kan, sampai akhirnya 2 minggu kemudian kita di approach sama landlordnya gitu, karena kita itu kayak di suatu kawasan compound space gitu di Kemang. Kalau teman-teman tahu namanya di Banyard. Nah, Baleton itu salah satu tenant di sananya. 2 minggu setelahnya gue di approach sama sama landlord. Kayak nah intinya Sasa tuh udah mencoba mencari dulu, dia udah pikirin, dia udah cari, akhirnya dapet tuh kesempatannya mungkin ya peluangnya kali ya. Peluangnya dapet dan akhirnya beneran dapet di cabang ketiga di Kemang. Di tempat yang aku mau, exactly yang seperti aku bayangin. Itu yang gila sih menurutku. Karena aku sendiri aja buat ngebayangin punya tempat kayak gitu di Kemang tuh kayak gak mungkin. Awalnya bener-bener kayak, gimana bisa ya gue punya tempat kayak gitu. Karena kan di Jakarta juga kalian tahu kan udah sempit ya. Mungkin lebih ke ruko, gedung atau kayak gimana. Tapi ini bener-bener sesuai banget sama apa yang aku mau. Benar. Begitu guys cerita dari manifest aku di 2024 dan kejadian. Jadi semuanya kejadian ya saya. Emang manifestasi itu makanya lu percaya banget kan sama manifest tapi dengan seizin kehendak Tuhan. Tetap ya guys, maksudnya bukan kayak manifest is everything no, tapi lebih kepada ya kita tetap berserah sama yang di atas, diizinin, diusahakan dan akhirnya kejadian. Benar. Nah kalau sis Sabrina gimana nih sis Sabrina? Bagus ya baju kamu by the way. Oh iya bagus. Random. Sama kayak kamu. Oh sama ya? Sama. Baik. Next, Kamu gimana nih? Jadi kalau aku mungkin dulu pas kuliah kali ya, kan kita udah pilih HI. Tadi Hubungan kita udah internasional. hubungan internasional, kita udah pernah mention karena kita tuh pengen jalan-jalannya. Ya kan? Salah banget Gue ya. inget banget lagi dulu kayak ditanyakan kenapa masuk HI? Mau jalan-jalan. Salah banget Namanya ternyata. juga anak SMA ya. Tapi mungkin itu yang jadi nge-shape kita kali ya saya. Jadi dari dulu tuh emang gue kayak pengen punya kerjaan yang lebih free gitu. Kayak kalau misalnya kerja kantoran kan 9 to 5 gitu, cuti juga terbatas gitu kan. Akhirnya kayak dikasih aja jalan, ya dapat kerjaannya yang freelance.
Jadi emang kerjaan Sabrina apa sih? Kan udah sering dibahas. Ya nggak Jadi apa-apa kan- dibahas lagi dong. Siapa tahu ada yang mau hire Iya. temanku gitu kan. Jadi kan aku freelance model dan talent ya guys. Jadinya ya emang kerjaannya biasanya per project gitu Sa. Jadi ya kadang-kadang makanya misalnya udah ngomong nih sama Sasa, oh mau jalan-jalan dari tanggal segini sampai segini. Kan misalnya lama tuh, Iya. 10 hari atau 2 minggu. Jadinya ya emang aku udah di tanggal itu ya emang gak ambil kerjaan gitu. Jadinya free bisa jalan-jalannya karena prioritasnya memang jalan-jalan. Salah ya. Salah, prioritasnya tetap kerja guys, tetap mau dapat kerjaan, kalau nggak bisa bayarin jalan-jalannya. Iya betul. Tapi emang itu mungkin bukan yang aku kayak ngomong setiap pagi ya, tapi emang di otak aja dari dulu tuh pikirannya oh mau jalan-jalan berarti mau kerjaannya yang Seperti lebih apa? fleksibel gitu, dan ternyata ya kenyataan sampai sekarang gitu. Aja. Kan loh, aduh aku selalu bangga sama temanku yang ini. Diulang lagi nih. Diulang lagi terus menerus ya. Ini mah mantan Miss Indonesia dan Putri Indonesia loh. Jadi Ya. kan semuanya intinya Intinya sesuai dengan apapun yang Sabrina kita mau. pikirkan, sesuai kehendak Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, jadi kita sekarang bermanifest dulu ya. Semoga di 2025 kita bisa jalan-jalan. Iya, jalan bareng. Jalan bareng nih. Mungkin bikin satu video ya, boleh ya. Sa? benar-benar kita bisa bikin satu video benar kita nih sekarang ya. Coba ya guys, kita lihat kita mau bermanifestasi di 2025 kita Ya. pengen bikin podcastnya di luar negeri. Iya. Dimanapun. Udah kebayang nih di otak gue nih outdoor-outdoornya nih. Sa. Ada Iya. taman-taman, Iya. langit biru gitu. Benar. Ya semoga kesampaian. Dan kalau sampai kesampaian gila, we will Kita bakal- shout out you guys dan Iya. ajak kalian bareng-bareng buat jalan-jalan dan gimana ya, aduh bikin podcast, gue sih gak kebayang sih, belum. Karena masih bayangin, tapi kayak, aduh kayaknya bakal seru Kayak banget seru ya sih. kalau bisa bikin podcast di mana-mana. Gue sekarang nih udah kebayang kayak di videonya kita bakal tampilin video ini gitu loh, Sa. Iya, gue udah kebayang nih. Makanya manifestnya harus detail. Iya, Harus detail. Ya benar, nanti kalau Jadi suatu langsung saat nanti flashback. ada video itu, kita bakal masukin video omongan kita yang ini, Ya. kita bermanifestasi 2025 kita bakal shoot di luar negeri. Begitu. Oke. Jadi begitu guys, akhir dari video kita hari Ya, ini. semoga membantu dan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mau manifest biar kehidupannya lebih sesuai dengan yang kalian inginkan, lebih happy pokoknya. Benar, how to manifest a good life. So, we'll pray untuk setiap hidup kita bakal selalu bahagia, walaupun pasti ada problem. Tapi semoga apapun yang kamu udah manifestasiin, kita udah manifestasiin bisa terjadi dan kita bisa bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan setiap harinya di kehidupan kita. Amin. See you Oke. guys, another video. Bye. Cheers dulu, cheers. Oh ya, cheers. Cheers. Cheers.